Selamat datang di konten tropik ini. Selamat datang di konten tropik komedi di Para Perantau. Salam rantau. Asik, ngaku kali Bapak. Oke, jadi ini adalah konten tropik komedi yang bahas tentang para perantau yang ada di Bali. Siap. Perkenalan dulu ya. Kenalkan Anda Bapak, siapa Pak? Nama saya Roni. Asal saya dari Banda Aceh. Anjir. Orang Cina tapi dari Aceh. Sering dipecut, Pak. Dulu sering kalau maksiat. Maksiat kena pecut dia. Minum amet. Aduh, mijet. Aceh, beneran Aceh? Ya, Acehnya mana? Aceh mana? Dari Banda Aceh. Banda Aceh. Kotanya? Kota Banda Aceh. Itu kota yang paling besar lah di Berarti Aceh. pusat kota berarti Pusat kota, ya benar. Kena tsunami waktu itu? Ya, tsunami pada 2004 itu saya di sana dan saya masih umur 13 tahun pada saat itu. 13 tahun. Jadi kena tsunami ngapain? Kalau cerita tsunami dari saya sih nggak terlalu yang buat gimana terlalu susah gitu enggak ya. Soalnya saya kebetulan tinggalnya udah di kota. Oh. Ya, jadi pas ombaknya itu tsunami-nya datang itu udah nggak terlalu besar. Terlalu besar. Ya. Berarti jadi orang-orang yang hanyut itu berarti orang-orang desa gitu. Ya kalau yang dekat sama pantai itu pasti lebih kecil ini ya. Lebih kecil kemungkinan untuk hidup. Untuk selamat itu lebih kecil kemungkinan. Aduh, jahat mulutku. 100.000 orang itu adalah 100.000 orang miskin. Aceh. Terus berat kamu dari Cina, Aceh, terus Islam berarti? Enggak, kalau saya Buddha, saya bukan Muslim. Ya. Sangat-sangat ini berarti ya. Udah minoritas, di bawah minoritas, terus minoritas lagi. Dan namamu siapa, Ran? Apa? Namamu siapa? Nama Cinanya. Nama Indonesianya? Nama Indonesia Ronihan. Ronihan. Di KTP itu Ronihan. Ronihan toh, nggak ada tak kira Ronihan Doyo. Nggak ada Ronihan. Enggak, biasanya kan orang Cina-Cina kan namanya Jawa-Jawa semua. Enggak, beda ya kan. Terus pertama kali ke Bali kamu tahun berapa? Tahun 2019 pertama kali datang ke Bali. Baru. Oh, kalau itu pindahnya, tapi kalau datang liburan itu New Year 2018 ke 19. Oh. Ya, itu dan dari situ pertama kali liburan. Dari situ wah Bali nih. Ya, soalnya saya takjub ya sama budaya sama vibes-nya di Bali karena benar-benar 180 derajat berbeda dengan kehidupan di Banda Aceh. Ya, iya. Kalau kita di sini gini-gini, di sana aduh, ada orang Aceh jangan tersinggung ya. Saya pertama kali datang di Bali itu langsung, wah kok bisa begini kalian hidupnya ya. Bebas sekali. Bebas banget Ya, itu. bebas Dan banget. pertama kali kau tinggal di Bali, di mananya tuh? Langsung di Canggu, daerah Canggu. Langsung Canggu. Wah, alhamdulillah langsung Canggu. Coba kamu kalau tinggal di Bali pertama kali kamu tinggal di daerah Taman Pancing. Monang Maning, Dalung gitu. Pasti kamu mending balik. Macet jalannya gitu. Dan pas ke Bali nih. Ya. Dulu awalnya karena liburan terus abis itu kepincut sama Bali. Ya. Terus abis itu Tujuannya sih awal pindah ke sini mau fokus latihan jujitsu ya di Bali ya. di tempatmu nggak ada? Di Medan, saya dulu pernah tinggal juga di Medan. Dari Aceh ke Medan. Ya, pernah ngerantau juga di Medan lama. Di sana itu scene jujitsunya itu kurang besar. Ada tapi tidak terlalu besar. Berarti pas tahun baru dulu tuh kamu nyari tempat jujitsu ada di Bali dan gede komunitasnya. Komunitasnya besar banget. Oh, begitu. Sama kayak aku juga. Bali MMA itu untuk program latihan mereka paling bagus ya. Bali MMA Ya. di Seluruh Indonesia kayaknya. Gokil. Ya, Karena yang program latih bule-bule. Iya, langsung dari mereka profesional yang ngajar. Profesional. Kalau orang Jakarta yang ngajarin siapa? Yang di Jakarta profesional juga, black belt juga, tapi di sini island life lah. Ya kan bisa jujitsu, bisa surfing, jadi lebih seru di sini. Oh, kalau di Jakarta akhirnya yang ngajarin Ahok ya. Oh, jujitsu. Jadi kamu mentingin jujutsumu tuh. Ya. Jujutsu tuh yang gimana sih? Kalau Muay Thai kan itu dia
punch ya, ada punch, kick gitu, ada Ah. pukulan, tendangan. Tapi kalau di jiu-jitsu itu nggak ada pukulan dan tendangan, dia cuma bantingan dan kuncian. Oh, kuncian. Iya. Yang aku selalu menganggap tuh kalau jujutsu tuh yang kuncian-kuncian tuh lemah loh. Ternyata itu paling kuat ya. Itu yang paling efektif sebenarnya. Paling efektif. Soalnya lihat apa namanya? UFC, Iya. dikit-dikit kunci, gitu. Tuh ternyata itu Memang untuk orang awam kurang menarik ya, Ya, soalnya mungkin terlalu detail, terlalu teknikal, jadi mungkin kelihatannya bosan. dan juga ini karena kita penonton tinju asli. Ya, jadi kalau kan tinju banyak ada actionnya kalau Ah, kalau striking, gitu. kalau kayak Muay Thai, boxing itu lebih banyak action. semenjak sekarang kayaknya udah mulai nih apa jujutsu lagi. MMA di Indonesia kan udah mulai berkembang ya. Enggak, yang MMA. kamu latihan apa tadi namanya? Jiu-jitsu. Jujitsu. Itu udah mulai menurutku karena semenjak ada Tokyo Revengers. Oh. Ada yang jurusnya nyekek gini tuh. Gitu. Iya, nyekek bro gitu. Kamu lah coba latihan jiu-jitsu nanti. Duh, 20-an aku aja dipegang cowok aja geli loh. Tiba-tiba dipeluk gini set. Ya, makanya kayak olahraga jiu-jitsu sebenarnya di Indonesia sih memang belum begitu populer ya. Ya, karena kan Peluk-peluk. ya, kebanyakan Iya, orang kan tidak nyaman. Ada kalau nggak pas misalnya. kamu peluk-peluk gitu kan lagi nguci-nguci gitu terus dia musuhnya bilang I love you. Kalau bilang I love you sih kayaknya nggak ada ya, bro. Terus dia pas gini udah mau pingsan, nice dream. Cuma memang kadang kalau ada yang buat kayak orang nggak mau coba itu mungkin karena berdekatan, terus bisa kena keringat orang lain, bisa netes ke muka kita, jadi ya mungkin gara-gara itu jadi terlalu. Berarti dikit dong orang Indonesia yang ikutan untuk jujutsu itu. Untuk jiu-jitsu sendiri, kalau di Jakarta sih mulai berkembang ya. Di Bali ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Orang lebih ininya di Muay Thai sih. Muay Thai. Oh iya Muay Thai karena action ya. Ya, karena dia kan pakai glove, terus ada coachnya juga nggak terlalu dekat kan. Jadi orang-orang lebih Atlet seru. Muay Thai terbaik dari Thailand apa dari luar Thailand? Kalau sekarang sih udah banyak ya kalau untuk Muay Thai, karena kan semua orang di seluruh dunia juga udah latihan. Kalau ini sini Khabib tuh apa? Kalau Khabib itu dia basicnya itu gulat dia. Oh Sambo. gulat. Iya. Oh gulat kayak Smackdown. Beda. Beda bro. Dia kalau gulat itu benar-benar Kau ingat kata-kata gulat itu maksudnya kayak pakai celana pendek, pakai topeng, misterius. ya bukan kayak Smackdown sih. McGregor. Kalau McGregor dia kan lebih ke strikingnya bagus. Oh, aku tahunya cuma dua itu doang. McGregor, Khabib, McGregor. Ya memang Khabib. itu McGregor sih emang the face-nya ya, muka iya, dari iya. MMA-nya orang pasti tahu kan. Gitu. Terus perbedaanmu nih ya, perbedaanmu dari tinggal di Aceh, terus habis itu di Bali, di Aceh, Medan, Bali begitu. Perbedaan yang Perbedaannya signifikan itu. Kan tadi kan kayak kamu masih kayak beda banget nih gitu. Nah, bedanya itu apa tuh? budaya sih ya, budayanya sih beda jauh. Kalau Lifestyle. ya lifestyle, mindset juga beda. Kalau gitu. kalau yang saya benar-benar rasain itu, kalau orang-orang Medan itu lebih pinter kalau masalah cari uang, bisnis itu saya rasa masih di Medan ya, anak-anak mudanya itu. Masa, bro? Iya, Aku taunya Medan tuh bisnis bisnis gila banget juga. mereka. Aku kan Medan terkenalnya lucu orang-orangnya. Orang- Bapak kau. Orang Batak ya. Nah, Kebetulan kalau saya di sana kan dulu kan komunitasnya banyak dengan orang Chinese juga. Oh, Ya, gitu, Jadi Chinese banyak belajar dari pengusaha, ngobrol sama mereka, anak-anak mudanya. Mereka itu untuk bisnis mereka itu encer banget otaknya. Iya. Chinese Medan tuh kayak di Medan tuh kayak ibarat orang Chinese tuh Hong Kong. Ya, kurang lebih gitulah. Pusat ini kegiatan bisnis mereka di Medan nggak? Ya, kalau kayak di Bali sama di Aceh kan lebih kurang kan kayak island life gitu, santai, surfing, slow gitu kan, nggak terlalu yang harus cari uang terus gitu. Matamu. Aku tiap hari bulan bayar 1,5 buat listrik tuh. Enak loh. Masa gitu mikir, orang-orang Medan mikir kalau di Bali gitu ya? Maksudnya orang-orang daerah Sumatera itu kalau ke Bali tuh mikirnya island life. Iya. Gitu. Oh. Saya ngobrol sama orang-orang lokalnya, mereka juga santai, sukanya minum kan, Iya, ya, emang slow. the best kalau di Bali. Banyak hari liburnya. Ya, kan? banyak banget itu. Ya kan? Ada hari besar apa udah Tapi sembahyang. kalau hari libur tuh enaknya buat para punya usaha sama anak sekolahan.
Kalau pekerja pegawai masih budak itu tuh Pak izin besok saya Sarasvati gitu. Tetap kerja. Oke, kalau seumpama hal favoritmu di Bali itu apa Ron? Kan tadi perbedaannya gitu kan maksudnya saya lifestyle-nya ini favoritnya apa? Kalau untuk sekarang sih saya baru masuk ke dunia surfing ya. Menurut saya itu satu hal yang baru lagi yang pengen saya pelajarin. Bisa? Sudah coba beberapa kali dan benar-benar enjoy banget sih. Di mana tuh? Di mana aja? Kalau untuk yang beginner itu lebih disarankan di daerah Kuta. Untuk Kuta. Ya. Kalau di Canggu, di Batu Bolong itu udah lebih advance lah. Oh, kalau Sanur? Sanur kayaknya di sana nggak ada ombak nih. Nggak ada ombak memang. Nggak bisa surfing mungkin kayaknya di sana. Saya nggak pernah ke sana sih. Nggak pernah. Kalau Sanur main kano. Iya. Nah, Iya benar. Lihat beli tipat. Kok tipat sih beli lumpia gitu. Kok di Canggu tuh berarti pantai-pantai Canggu, Brawo, Batu Bolong itu yang advance, yang orang-orang yang jago. Iya, udah lebih jago. Pernah aku main surfing. Ya, cuk susah sekali ngomongnya main surfing. Tenggelam aku, Bro. Bawa ke tengah, untung ada papan jadi ternyata nggak boleh. Harus ada instrukturnya kalau untuk awal. Ada instrukturnya. Ya. Instrukturnya pulang. Masih main dulu, Pak, gitu. Pinjam dulu gitu, sejam gitu. Ternyata ke bawah arus. Ngeri banget tapi memang harus ada instruktur karena kan itu kan di laut lepas ya. Jadi lebih baik. Yang papanku tuh yang enteng. Ya, yang paling besar sih, yang untuk lebih gampangnya. Paling besar ya. Terus sempat yang terakhir nih, tempat favoritmu di Bali? Kayak daerahnya ya. Iya. Kalau saya sih memang di Canggu sih paling favorit ya. Canggu Live, Canggu tuh apapun ada di sana. Iya, di sana udah paling kayaknya tempat paling happening sekarang di Bali. Mau sawah ada, lautnya pantai juga ada. Bagus, ya. Foto sama bule ada. Night life-nya juga. Apa? Night life. Ya. Night life paling keren di Canggu apa? Kalau untuk party atau minum-minum ada di Black Sand. Itu di sana mereka jual arak nggak sana? Dia sana juga juara. Tapi birnya mereka itu craft sendiri. Mereka buat sendiri. Apanya? Birnya. Oh, birnya bikin sendiri. Mereka buat sendiri in the house. Jadi rasanya emang benar-benar beda banget. Sampai kapan kamu bakal tinggal di Bali? Tujuannya sih mau dapetin purple belt ya. Saya sekarang kan udah Jiu-Jitsu ya. Jiu-Jitsu saya kan sekarang udah di sabuk biru ya. Ya, jadi satu tingkat lagi itu naik ke sabuk ungu. Kalau sudah di sabuk ungu dan belum ada pekerjaan yang benar-benar bisa menghasilkan lebih besar lagi. Mungkin sih ada kemungkinan pengen pindah lagi ke Jakarta atau ke Medan lagi gitu. Karena pressure dari orang tua sih sebenarnya. Kalau untuk menghidupi diri sendiri aja sih bisa ya. Cuma kadang pressure dari orang tua kan, kamu mau sampai kapan kayak gini terus? Kamu kan harus punya keluarga, harus beli rumah, harus ini itu. Jadi itu yang jadi buat pertimbangan sih. Ada pressure dari orang tua yang buat saya ini. Persetan bro sama orang tua. Yang penting live. Masa orang Canggu denger orang tua pulang. Ya makanya saya kasih 3 tahun lah di sini untuk fokus di Jiu-Jitsu. Oke. Berarti itu semua kehidupan Roni sang perantau dari Medan. Bukan dari Medan, dari Aceh. Dari Aceh. Cina, Buddha, dan semenjak tinggal di Bali dia sangat nyaman karena tidak ada larangan. Ya, makanya dari itu dia sangat happy banget. Oke, jadi itu aja Ron. Thank you banget ya sudah jadi narasumber di channel YouTube-nya Anjay. Santai. Channel YouTube-nya Tropi Comedy. Jadi di konten apa namanya? Para perantau konten sendiri lupa. Episode pertama loh ini ya. Jadi jangan lupa subscribe ya di channel YouTube Tropi Comedy dan like videonya, dan mungkin kalau mau nanya-nanya tentang Roni bisa follow di mana Ron? Instagramnya Ron_dog88 DOGG. Wow, niatnya kayak ini Snoop Dogg. Kayak Snoop Dogg. Mana ada Snoop Dogg Cina. Terima kasih semuanya, dah. Bye.